Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ustaz Irfan Abu Nafid, penulis buku, moderator, panitia dan seluruh hadirin-hadirat. Pada siang hari ini saya akan mempresentasikan tanggapan saya terhadap buku ini. Tadi Ustaz sudah menerangkan secara detail tentang kewajiban khilafah. Sekarang saya ingin memberikan catatan. Tadi Ustaz Abu Nafid sudah menjelaskan bahwa khilafah ini konsepnya baku. Baku itu maksudnya tidak berubah, sudah diturunkan dari Allah langsung, matang atau gimana ini? Istilah baku kan itu standar. Berstandar. Standarnya ada perkara yang ibaratnya perkara yang majma' ada yang mujmalah yang disepakati gitu ya. Jadi suatu gambaran kalau ada perkara istiadat. Oke. Ini supaya tidak salah paham dan saya klarifikasi dulu. Ada di buku saya definisi baku. Iya. Yang ini Mas, kritik buku konsep baku atasnya ya. Jadi tadi ketika saya bertemu pertama dengan Ustaz Abu Nafid itu, beliau bercanda, saya juga NU Kultural, kitab saya juga kitab kuning. Nah, sebelum membuka ini saya ingin menjelaskan bahwa sebetulnya rujukan yang dipakai oleh teman-teman HTI dan rujukan kitab-kitab yang dipakai oleh teman-teman NU ini banyak sekali kitab yang sama. Bahkan ketika dulu saya ngaji di pesantren, ini saya juga ngaji khilafah. Bahkan kitab saya penuh dengan ono gandul. Ngaji Ahkamul Sultaniyah saya dari awal sampai selesai khatam. Dan pada saat itu saya punya pemikiran persis dengan apa yang diberikan oleh Ustaz Irfan tadi, bahwa Indonesia ini tidak sesuai dengan kitab. Kenapa kok kiai-kiai tidak mengamalkan kitab ini? Ini pikiran saya sekilas ketika saya mengkaji Ahkamul Sultaniyah. Kemudian ketika saya membaca karya-karya Taqiyuddin Al-Albani, pemikirannya juga seperti itu. Tetapi ketika saya berusaha menggali terus-menerus tentang konsep politik Islam dalam literatur Islam, turos, kitab-kitab kuning, ternyata saya menemukan beragam pendapat. Jadi khilafah itu konsepnya tidak tunggal. Ada banyak sekali pendapat-pendapat perbedaan antar ulama. Dalam satu persoalan saja nanti akan kita temukan beragam pendapat dari para ulama. Nah, ini nanti akan menunjukkan bahwa apakah khilafah itu baku atau tidak. Apakah khilafah itu buatan Allah atau buatan manusia. Apakah khilafah itu produk Allah ataukah produk sejarah Islam. Ini akan kita ukur. Pertama, next. Karena bukunya konsep baku, saya ingin mempertanyakan baku ini seperti apa. Karena kalau dalam kitab-kitab diterangkan Al-Asy'ariyah qararu anamu udama masail imamah ariyatun an maslahil qatni waliyatun an madarikil yakin. Persoalan-persoalan khilafah itu bukan persoalan yang qatni, tidak pasti, tetapi persoalan yang dhonni, istihadi. Para ulama bisa berbeda pendapat. Ulama-ulama di Indonesia juga bisa berbeda pendapat. Karena ini bukan persoalan yang yakin. Ini kata siapa? Bukan kata saya, bukan kata ulama zaman sekarang. Ini kata ulama-ulama di zaman dulu yang hidup di masa khilafah, yaitu Abdul Ma'ali Al-Juwaini dalam kitabnya Al-Qiyasi. Kemudian Ustadz Abu Nafid juga banyak mengutip Imam Ghazali bahwa agama adalah dasar, sementara negara adalah penjaganya. Agama dan negara seperti saudara kandung. Tetapi kita harus menggarisbawahi makalah Imam Ghazali itu dengan makalah yang lainnya. Karena Imam Ghazali itu hidup di masa di mana ada transisi kekuasaan. Saat Imam Ghazali itu mendukung khilafah, Imam Ghazali akan menulis buku-buku yang mendukung khilafah, mengkritik Syiah Batiniyah.
Tapi saat Imam Ghazali tidak setuju dengan khilafah, mengatakan ulama yang dekat dengan khilafah itu tidak boleh. Maka memahami Imam Ghazali itu harus memahami fase-fase kehidupannya. Saat mengarang Fathul Batiniyah, konteksnya seperti apa? Saat mengarang khilafah Ihya Ulumuddin, konteksnya seperti apa? Ada konteks politik yang berbeda. Dan ini yang belum terbaca oleh buku tersebut. Imam Ghazali mengatakan wa anna aksara masail imamah wa ahkamaha masail fiqhiyah dhaniyah. Masalah imamah khilafah itu adalah persoalan-persoalan yang fikih, persoalan fikih bukan akidah. Dan dhaniyah yang bersifat dhani bukan yang bersifat qat'i. Dalam usul fikih itu ada dua, ada persoalan yang sifatnya qat'i, tidak bisa ditawar, ada yang bersifat dhani yang bisa ditawar dan bisa diperdebatkan. Kemudian yukamu fiha bimujibi ra'i al-ahlaf. Persoalan kepemimpinan itu diserahkan kepada suara mayoritas. Dan demokrasi yang ada di Indonesia ini, pemilu ini Pak Jokowi kan dipilih oleh mayoritas. Ini ada di kitab Al-Mustadhir atau Fathul Batiniyah wa Fathul Mustahiriyah. Ini kitab yang dikarang oleh Imam Ghazali untuk mengkritik orang-orang Syiah Batiniyah yang mengatakan bahwa khilafah itu bagian dari akidah. Orang Syiah seperti itu pendapatnya. Orang Khawarij juga seperti itu. Nah, saya berharap teman-teman Hizbut Tahrir tidak seperti itu. Yang menganggap bahwa Syiah adalah termasuk persoalan keimanan. Sehingga ketika berbeda pendapat sudah antara kafir dan Islam. Tapi kalau persoalan fikih, dhaniyah, perbedaan dalam persoalan khilafah tidak menyebabkan kita kafir. Nah, saya harap kita sepakat bahwa persoalan imamah ini bukan persoalan kafir muslim, tapi ini persoalan dhani. Seperti makalah para ulama-ulama yang kita ikuti. Ini juga ulama muktabar. Next. Kemudian apa pendapat para profesor doktor terkait dengan komentarnya Abdul Ma'ali dan Imam Ghazali? Dikatakan al-muta'ammil fi tabi'atil maqasid as-siyasiyah fil Islam yulaqidu anna wasailaha mabniyah ala taghayyur wa adam istiqam. Orang yang berpikir tentang khilafah akan menemukan bahwa persoalan-persoalan khilafah itu mabniyah ala taghayyur, selalu berubah-ubah. Coba kita lihat setelah Nabi wafat, dipilihnya Khulafaur Rasyidin itu melalui mekanisme yang berbeda. Abu Bakar dipilih dengan mekanisme yang berbeda, yaitu antara Ansor dan Muhajirin. Kemudian Umar dipilih dengan istikhlaf man qablah. Kemudian Utsman bin Affan dipilih dengan Ahlul Halli wal Aqdi. Kemudian setelah Utsman dilengsarkan, didemo, kemudian dibunuh, Ali bin Abi Thalib menjadi pemimpin. 4 khalifah dipilih dengan mekanisme yang berbeda-beda. Berarti mekanisme dalam khilafah juga tidak baku. Ini produk sejarah berdasarkan musyawarah para sahabat. Sehingga di sini dikatakan alat taboyur, persoalan khilafah itu berubah-ubah, tidak tetap. Kemudian wadari karo juga kila-kilatin nusus syar'iyyati bi tafsiriha. Hal itu karena kembali kepada sedikitnya nas-nas syar'i tentang tafsir atau perincian-perincian persoalan khilafah. Jadi Al-Quran tidak mengatur khilafah secara rinci. Cara memilih imam caranya seperti apa, tidak diatur. Akhirnya para sahabat berdebat. Nabi Muhammad juga tidak meninggalkan cara memilih khilafah seperti apa. Akhirnya setelah beliau wafat, para sahabat berdebat. Di situ dikatakan juga waludratil umur al-qatniyah fiha, jarangnya persoalan-persoalan qat'i di dalamnya. Persoalan khilafah ini jarang yang ada yang qat'i. Kebanyakan adalah dhani, bisa diperdebatkan, bisa berbeda. Antara saya dengan Ustaz Irfan berbeda, bisa. Tapi saya tidak mengatakan Ustaz Abu, Ustaz Irfan mau berbeda, ya namanya manusia, berbeda itu wajar. Kemudian dikatakan walamat ma'afibus dari nasir fi kitabillahi ta'ala fi tafasil imamah wal khabarul mutawatiru mu'wizun aidan. Di dalam nas Al-Quran ini tidak bisa kita harapkan, tidak ada harapan menemukan persoalan khilafah secara terperinci. Kemudian hadis-hadis yang mutawatir, mu'wizun, miskin sekali terkait dengan hadis-hadis tentang khilafah secara terperinci. Ini bukan kata saya,
Ini kata para ulama yang muktabar juga. Saya hanya membacakan. Next. Kemudian komentarnya lagi di sini yang intinya sama, bahwa persoalan imamah itu adalah hunaka istihadatun sihat kuat nadri. Ada banyak pendapat-pendapat istihad-istihad yang dibuat dengan kekuatan penalaran, analisa politik, sehingga muncul banyak teori-teori khilafah itu. Bihai sunnati tu al-imamah inda sunnah baban min furu'il fiqhi bima itabar wa asyi'ah baban min usuliddin. Orang sunni ahlu sunnah wal jamaah menganggap khilafah adalah persoalan cabangan agama. Tidak penting sekali karena cabangan agama. Tidak setuju dengan khilafah, tidak kafir. Tetapi Syiah menjadikan khilafah sebagai usulan dasar agama. Kalau tidak mengakui imam-imam Syiah, maka keluar dari Islam. Ini perbedaan antara Sunni dan Syiah. Jadi konsep khilafah antara Sunni dan Syiah berbeda. Nanti di dalam internal Syiah sendiri ada banyak perbedaan. Di dalam internal Sunni juga ada perbedaan. Ini artinya konsep khilafah itu tidak baku. Next. Kemudian apakah khilafah termasuk rukun? Tadi kalau baku termasuk rukun, ini masalah keyakinan, masalah i'tiqad. Ustadz Irfan dalam bukunya ini mengutip pendapatnya Imam Al-Qurtubi. Wa annaha ruknun min arkaniddin. Khilafah itu termasuk rukun daripada rukun-rukun agama. Mengutip siapa Ustadz Irfan? Mengutip ulama yang juga muktabar dalam kitab kuning, yaitu Imam Al-Qurtubi. Tapi seperti yang saya katakan, bahwa persoalan kepemimpinan khilafah tidak tunggal pendapatnya. Ada banyak pendapat yang lain. Dikatakan dalam kitab-kitab lain, ada kitab Ibnu Khaldun, ada kitabnya Imam Ghazali Al-Iqtisad fil I'tiqad. Dikatakan di sana, innama hiya qaulul imam min arkaniddin. Orang Syiah menganggap imamah khilafah itu termasuk rukun agama. Oleh Imam Ghazali, oleh Imam Ibnu Khaldun disangkal laisa kadzalik wa innama hiya minal masalih al-ammah al-mufawwadah ila nabil khalqi. Khilafah itu bukan persoalan rukun Islam, tetapi khilafah adalah persoalan kemaslahatan umum yang diserahkan kepada masyarakat. Karena masyarakatnya tidak semua pintar, maka diserahkan kepada ulama. Kalau di sini mungkin ahli halal aktif, DPR, MPR, undang-undang dibuat. Ini bukan kata saya, ini kata Ibnu Khaldun, seorang ulama yang juga sosiolog Islam. Jadi dia melihat khilafah tidak hanya dari sisi teologis saja, tidak dari sisi dalil saja, tetapi melihat dari aspek sosiologisnya. Kemudian pendapatnya Ibnu Khaldun itu disetujui oleh ulama-ulama yang muktabar. Wa ma'ahu yatabiqu as-Sirastani wal Juwaini wal Iji wal Qarafi wal Jurjani. Innal imamata laysat min usulid diyanat wal aqaid bal hiya minal furu'. Jadi khilafah bukan persoalan yang prinsipil. Khilafah hanya persoalan cabangan agama saja. Ini bukan kata saya. Saya hanya membaca pendapat para ulama. Kemudian Imam Ghazali juga mengatakan, wa qala al-Ghazali inna nadhariyatal imamah laysat minal muhimmah bal minal fiqhiyah. Ini Ustaz Irfan juga sudah mengutip ini sebetulnya, tapi harus dilanjutkan. Wal khata' fi asril imamah wa ta'ayyuniha wa surutiha wa yata'allaqu biha la yujibu syai'un minhu takfira. Kesalahan beristihad, kesalahan berpikir dalam persoalan imamah itu tidak menyebabkan kafir. Jadi orang-orang Indonesia yang setuju dengan Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, walaupun itu salah, tidak menyebabkan kekafiran. Karena ini hanya masalah ijtihadiyah. Demikian pula ketika teman-teman yang pro khilafah kemudian salah dalam beristihad juga tidak menyebabkan kekafiran. Artinya apa? Yang pro khilafah dengan yang tidak, jangan saling mengkafirkan. Ini kata Imam Ghazali. Makanya judulnya Al-Iqtisad bil I'tiqad. Artinya bukan ekonomi dalam keyakinan ini, tapi moderatisme dalam keyakinan. Iqtisad di situ bermakna wasat. Next. Jadi kalau kita lihat tadi, buku ini mengutip satu versi ulama, tapi belum mengutip versi-versi ulama-ulama yang lainnya. Sehingga di sini
Tugas saya hanya menyodorkan second opini saja. Saya tidak menyalahkan Ustadz Irfan, tidak, apalagi mengkafirkan. Saya hanya menyodorkan second opini. Ya, hanya tidak menyalahkan. Saya tidak menyalahkan beliau. Saya hanya menyodorkan second opini saja. Kemudian relasi agama dan negara. Ustadz Irfan mengutip slogan-slogan kontemporer yang mengatakan al-Islam dinun wa daulah. Islam adalah agama dan negara. Hubungan antara negara agama itu tidak bisa dipisahkan. Kemudian mengutip Imam Ghazali, ad-dinu usun wa sultanu harisun sama la tusalahu wa mahdumun wa malah harisalahu fawdhaifun. Agama itu adalah dasar, sementara negara kekuasaan adalah penjaganya. Kalau agama tanpa penjaga maka akan hilang. Demikian pula kalau ada negara tapi tidak punya agama maka akan runtuh. Jadi agama dan negara ini harus seirama, harus saling mengisi. Orang mau membuat undang-undang harus mendapatkan spirit Al-Quran dan hadis. Dan Pancasila kita ini kalau kita lihat dari Ketuhanan yang Maha Esa, kemudian persatuan, kesejahteraan, permusyawaratan, ini semuanya dari mulai at-tauhid, al-adalah, al-musyawarah, al-musyawah, prinsip-prinsip Islam semuanya. Jadi saya tidak berani mengkafirkan Pancasila karena isinya adalah nilai-nilai Islam. Kemudian apakah benar seperti itu bahwa Islam itu haruslah punya khilafah? Apakah umat Islam haruslah punya khilafah? Sistemnya itu harus khilafah, nggak boleh Pancasila. Apakah harus seperti itu? Ternyata dikomentari oleh Dr. Wahbah Zuhaili, seorang ulama dari Syria yang juga muktabar, kitab-kitabnya dirujuk di banyak pesantren. Beliau mengatakan, la yustaratu ayyakuna nizamul hukmi al-islami qa'iman ala asasil khilafah. Tidak disyaratkan sistem politik Islam itu harus khilafah, tidak disyaratkan. La yustaratu. Au ala ghairi asasil khilafah kal andimah al-jumhuriyah, ataupun juga tidak disyaratkan harus republik, tidak. Tidak juga harus khilafah, tidak juga harus republik. Terus bagaimana? Sari total ilzam biri ayat su'unitin wa dunya li anal muhim atakayyud binidhami syura. Yang penting itu negara berpedoman pada musyawarah. Maka kita punya Dewan Permusyawaratan Rakyat DPR, punya MPR Majelis Permusyawaratan Rakyat. Berarti yang penting ada syuranya. Ini menurut Wahbah Zuhaili, bukan menurut saya. Kalau saya misalnya cuma baca saja, belum bisa beristiad seperti Ustaz Irfan ini. Tingkatannya mustahil. Kalau saya mau valid gimana? Kemudian Imam Ghazali, kalau di sana buku konsep baku itu mengutip Imam Ghazali, saya juga mengutip Imam Ghazali yang garis bawahi. Di sini dikatakan wa ana aksara masail imamah wa ahkamaha masail fiqhiyah dunia. Jadi walaupun agama dan negara itu berhubungan erat, tetapi yang namanya negara itu tetap persoalan istihadi. Kita mau pemilu, sistem pemilunya seperti apa? Kita serahkan ke KPU. Itu istihadi, bukan berarti itu tauhid. Wah, kita nggak mau pemilu karena pemilu itu tauhid. Al-intikhab haramun. Saya pernah membaca buku seorang ulama dari Hizbut Tahrir. Al-intikhab haramun. Lima dari al-intikhab dengan demokratiyah. Wa demokratiyah di dawul kufar yahum al-buha wa tabariha. Faman demokratiyah, faman tabana demokratiyah faqad kafar. Ada itu. Karena ulama Yaman. Nanti filenya bisa saya kirim lewat WA. File kitabnya. Jadi itu judulnya bukunya saja sudah al-intikhab haram. Pemilihan itu haram. Karena intikhab termasuk bagian dari demokrasi. Kemudian next. Nah, kemudian tadi Ustadz Irfan mengutip udkhulu fisilmi kafah, masuklah dalam Islam secara total. Maksudnya total itu tidak hanya sekedar ibadahnya saja, tapi juga sistem politiknya juga harus khilafah. Kalau tidak khilafah tidak kafah. Kan gitu pemahaman yang kita dapat dari presentasi Ustadz Irfan tadi. Tapi di sini kalau kita membuka tafsir Al-Wajiz lil Wahidi dan tafsir Jalalain saja,
akan muncul banyak sekali pendapat. Udkhulu fi silmi, ada yang mengatakan silmi, ada yang mengatakan salmi. Ini qiraah nahwunya antara Kufi dengan Basriyin berbeda, sehingga memunculkan perbedaan penafsiran. Ada yang mengatakan masuklah dalam Islam total. Ada yang mengatakan masuklah dalam ketaatan total, ai taati. Ada yang mengatakan ai fi sulhi wal musawamah wa tarkil harbi, masuklah dalam gencatan senjata secara total, dalam perdamaian total. Nah, ini kita milih yang mana? Kalau teman-teman Hizbut Tahrir memilih tafsir masuklah dalam Islam secara total. Kalau saya memilih masuklah dalam perdamaian secara total supaya Indonesia Raya ini damai sentosa. Kan beda pilihan nggak apa-apa ya Ustaz ya. Nah, kalau nanti pilihannya sama, istrinya sama Ustaz. Nah, next, jadi ada banyak penafsiran ini ayat ini. Artinya kalau teman-teman Hizbut Tahrir berbeda dengan teman-teman NU atau teman-teman Muhammadiyah, tidak ada yang kafir. Karena ini hanya perbedaan penafsiran saja. Next. Kemudian kitab ini yang saya soroti, buku ini menolak sekularisme. Kemudian saya sering juga dituduh yang tidak setuju dengan khilafah berarti sekuler. Belum tentu. Jadi di sini ada al-waslu, al-faslu, at-tamyiz. Menggabungkan antara agama dan negara, memisahkan antara agama dan negara, dan ada membedakan antara agama dan negara. Ada 3 sikap. Menggabungkan, memisahkan, dan membedakan. Kalau orang-orang yang pro khilafah, agama dan negara harus satu, digabungkan. Kalau orang-orang yang sekuler, agama dan negara harus dipisahkan total. Negara tidak boleh mengurusi agama. Tetapi saya lebih setuju dengan pendapat ad-din wa siyasah yang intinya adalah tamyiz. Harus dibedakan mana wilayah agama, mana wilayah negara. Supaya apa? Supaya agama tidak dipolitisasi. Supaya agama tidak dijadikan kendaraan politik oleh politisi-politisi yang hanya menjadikan agama sebagai tameng politiknya. Next. Nah, kemudian kata khalifah. Khalifah itu menurut buku tersebut adalah pemimpin khilafah Islam, pemimpin tertinggi umat Islam, dan merujuk kepada ayat wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima al-ayat. Kemudian Ustaz Abu Nafid mengutip pendapatnya Imam Qurtubi, hadhil ayatu aslun fi nasbi imamin wa khalifatin yusma'u lahu wa yuta'. Ayat ini adalah dasar mengangkat seorang khalifah. Ini kata Imam Qurtubi. Tapi bagaimana pendapat imam-imam lain, contohnya Ibnu Katsir atau Imam Al-Baghawi? Dia mengatakan khalifah di sini bukan khalifah dalam sistem politik, tapi khalifah yang menggantikan generasi sebelumnya. Atau khalifatullah sebagai duta Tuhan di muka bumi untuk mengurusi bumi. Ada yang mengatakan khalifatul jin, manusia itu menjadi pengganti dari jin, makhluk purba sebelum manusia. Dan saya pernah meneliti, membaca buku-buku tentang arkeologi. Ada makhluk pra-manusia yang disebut dengan Neanderthal. Ini manusia yang daya rusaknya tinggi, nalarnya rendah. Tapi daya rusaknya tinggi, nafsunya gede, akalnya kecil. Kemudian digantikan oleh manusia yang mana punya keseimbangan akal dan nafsu, sehingga manusia ini menggantikan makhluk purba sebelum manusia. Jadi dikatakan semua manusia adalah khalifah. Nah, inilah keragaman tafsir. Ada yang mengartikan tafsir khalifah secara politis, ada yang mengartikan khalifah secara historis, ada yang mengartikan khalifah juga secara peran sosial. Jadi paradigmanya berbeda-beda. Next. Kemudian al-hakimiyah. Tadi dikatakan inilah hukmu ilalillah, enggak ada hukum kecuali Tuhan. Yang seharusnya menentukan hukum hanya Allah. Kalau tidak seperti itu kafir. Ternyata kalau kita rujuk kepada tafsir Ibnu Katsir, ini tafsir yang bukan biroi tapi ini bil maksur. Tafsir itu ada 2. Kalau biroi hanya dengan akal, kalau bil maksur itu dengan riwayat-riwayat. Nah, Ibnu Katsir menafsirkannya bahwa wa lam yakum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun fa ulaika humul dzalimun fa ulaika humul fasiqun.
itu punya asbabun nuzul. Kita tidak bisa melepaskan ayat dari konteks turunnya ayat tersebut. Kalau dilepaskan dari konteksnya, maka nanti ayat ini bisa digunakan mengkafirkan sesama muslim. Padahal kita tidak boleh. La nukafiru ahlal kiblat. Kita tidak boleh mengkafirkan sesama ahli kiblat. Terus apa tafsirnya? Tafsirnya ini adalah ayat tersebut turun untuk merespon hukum yang tumpul ke atas tapi tajam ke bawah. Kalau ada pembunuh dan yang dibunuh adalah orang mulia yang membunuh orang rendah, dia akan dihukum berat. Tapi kalau yang membunuh orang mulia, dia dihukum dengan hukuman yang ringan. Nah, jadi ayat ini tentang persoalan keadilan. Next. Kemudian hakimiyah. Hakimiyah itu secara sejarah sebetulnya pernah dikatakan oleh para khawarij. Untuk menyerang apa? Untuk menyerang tahkim antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah. Kalau tidak berhukum dengan Al-Quran, kalian semua kafir. Apa responnya Sayyidina Ali? Responnya Sayyidina Ali dua. Pertama, ini Al-Quran ini adalah kitab Allah, yang mana dia bisa berbicara jika ditafsirkan oleh para ulama. Sehingga penafsiran para ulama itu berbeda-beda. Kamu bisa menafsirkan Al-Quran ini secara politis, tapi ulama lain menafsirkan secara psikologis, ulama lainnya menafsirkan secara medis, ulama lainnya menafsirkan secara teologis. Paradigmanya berbeda-beda. Kemudian next biar cepat, masih 10 menit. 5 menit lagi. Nah, kemudian hakimiyah itu oleh Sayyidina Ali dikatakan qaulatul haq yuradu bihal batil. Ini pendapat yang benar, tapi tujuannya tidak benar. Karena kalau hakimiyah itu meniadakan ijtihad manusia, ini jadinya jabariyah. Padahal kita ini setelah Al-Quran turun, para ulama memahami Quran dengan pemahaman yang berbeda-beda. Jadi hukum tidak senantiasa turun dari Allah, tapi turun dari Allah kemudian dipahami manusia, ditafsirkan manusia, jadilah fikih. Artinya fikih khilafah adalah produk ijtihad manusia, bukan produk Allah. Next. Kemudian tadi yang dikutip oleh Ustaz tentang hadis Assalamualaikum bin Nawajid itu yang fa'alaikum bisunati. Ini kalau saya buka di Multaqo ahli hadis, jadi ada website di sana ahli-ahli hadis sedunia kumpul jadi satu debat. Nah, dalam perdebatan mereka merujuk pada banyak kitab-kitab dan kesimpulannya hadis itu apa? Wa fi tashihihi nadharun. Hadis ini perlu diteliti lagi. Hadisun wada'ahu ahadul munafiqin. Ini hadis palsu. Kemudian dhaif laisa hujjah, lemah, tidak bisa dibuat pedoman. Ini pendapat para pakar-pakar hadis. Next. Kemudian apakah imam itu harus satu sedunia? Tadi buku ini mengatakan umat Islam harus punya satu pemimpin. Tetapi ulama-ulama lain mengatakan karena sekarang dunianya sudah luas, umat Islam sudah terpecah di mana-mana, boleh punya banyak pemimpin. Next. Nah, dan ini pendapatnya siapa yang mengatakan boleh ada pemimpin ini? Ila tadwiji nasbi imamin fil qat'i alladhi la yablu atharu nadril imam kama qala al-Juwaini. Imam Juwaini menisbatkannya kepada Abil Hasan al-Asy'ari dan juga Abil Ishaq al-Isfirajini. Jadi kalau Indonesia punya presiden sendiri, Malaysia punya presiden sendiri, itu menurut ulama-ulama ini boleh. Meskipun menurut Imam Al-Jazairi tidak boleh. Jadi ada yang membolehkan, ada yang tidak. Kalau teman-teman HTI mau ikut yang tidak memperbolehkan, silakan. Saya tak ikut yang memperbolehkan saja biar enak dalam berislam dan berbangsa. Saya pilih yang enak, karena kalau itu saya nggak mampu menjadikan umat Islam satu pemimpin. Jangankan satu pemimpin, merukunkan Sunni Syiah saja sudah repot, gitu loh. Merukunkan umat Islam se-Indonesia saja sudah repot ini. Ada yang benderanya ini, ada yang benderanya itu, wah boikot-boikotan kan gitu kan. Karena yang terjadi Indonesia saja susah disatukan, apalagi mau menyatukan umat Islam sedunia. Maka ulama berpendapat kalau zaman sekarang karena sudah luas daerahnya, umat Islam sudah banyak, nggak mungkin boleh punya pemimpin lebih daripada satu. Next. Ini masalah bendera tauhid. Masalah bendera tauhid. Jadi
Ya kesimpulannya ini karena panjang. Apakah Rasulullah punya bendera? Punya, warnanya putih atau hitam. Ini hadis-hadis tentang telaah bendera itu. Tapi dikatakan layu jadu fiha ayu kita batin wa hatta syahadah warul maktubah la fir wayah as-sauda wa la fir liwa al-abiyah. Kalau yang bertuliskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu tidak ada dasarnya. Kalau yang mengatakan benderanya warna putih atau warna hitam itu hadisnya hasan. Tetapi kalau yang bertuliskan la ilaha illallah katakan next hadisnya wahin atau sangat lemah. Dan di sini buku ini sudah mengakuinya bahwa memang hadis itu dianggap lemah oleh Ibnu Hajar. Artinya apa? Artinya umat Islam ini tidak punya bendera, tidak punya bendera tauhid. Rasulullah punya bendera warna putih dan warna hitam. Tetapi next nanti ada pendapat Ibnu Khaldun dan juga pendapat para ulama yang lainnya. Nah di sini malah dikatakan mungkarun jiddan, hadisnya ini harus diingkari, harus diingkari. Terus dhaifun jiddan, lemah sekali. Bahkan Imam Bukhari mengatakan wa huwa dhaifun dhaiful hadis. Ini orang yang lemah yang meriwayatkan. Dan ini ada penelitian juga dari Shalahuddin Al-Idribi, seorang ahli hadis yang sekarang terpandang di dunia penelitian hadis. Beliau mengatakan ada hadis-hadis yang memang dhaif tentang persoalan bendera. Next. Ini dikejar waktu ini. Yang intinya apa? Bendera itu kawasilatun litafahum baina afradil jais al-wahid istamara hadzal usul at-taqiyyu yumarasu fi jami'il huruf al-islamiyah. Jadi masalah bendera hanya persoalan taktik untuk apa? Membangun kesepahaman antara tentara Islam. Oh ini temanku, ini temanmu. Sebetulnya tujuannya hanya itu. Sehingga menurut Ibnu Khaldun itu mungkin saja ikhtilafur royah, ikhtilafil aktor. Perbedaan bendera dengan perbedaan darah itu masih mungkin. Next. Oh, ya ini sebelumnya. Di sini Arafa al-Jahid ar-Royal. Imam al-Jahid menafsirkan apa itu royal. Kesimpulannya di bawahnya wa kana likulli daulatin royatuha allati terutama yazubiha an ghairiha bil laun. Masing-masing negara bisa punya bendera yang berbeda-beda. Gitu. Jadi kesimpulannya Islam tidak memiliki bendera tauhid kalau menurut kajian hadis menurut sebagian ulama, tapi bisa jadi ulama lain mengatakan punya. Tapi ini persoalan perbedaan pendapat. Jadi jangan sampai mengatakan yang tidak setuju dengan bendera tauhid kafir, tidak. Karena yang tidak setuju juga punya argumentasi, punya riwayat. Next. Oh sudah habis. Dilanjut ya. Masih banyak sebetulnya, tapi nanti kita lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.